Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap berkesempatan untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing lewat gadget maupun televisi. Mari kita siapkan hati dengan tenang di dalam doa teduh. Mari jemaat kita bersama-sama berdiri. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sampai saat ini, itu karena hanya anugerah Tuhan Yesus yang hadir di dalam hidupku. Kita pujikan sebab anugerah-Mu. See
Dengan rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengampun, kami datang mengaku semua dosa-dosa yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon dengan perbuatan-perbuatan kami ya Tuhan, yang sudah menyakiti hati Bapa, dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, orang tua, suami, istri, dan orang-orang terdekat kami. Kiranya Bapa, ampunilah kami. Ampuni kami yang seringkali iri hati, dendam, benci kepada orang lain, dan larut hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa mengampuni dan memperbaharui kami dari segala dosa-dosa kami, dan dosa-dosa tersebut tidak kami ulangi lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah disampaikan kepada setiap orang yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuniku kesalahan karena dosaku. Petunjuk hidup baru yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15, demikian bunyinya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Allah itu baik, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Allah itu baik. Setianya
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdiri kembali. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tenang rohku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian ini menggambarkan upaya orang percaya untuk menenangkan jiwanya, untuk tenang dan berdiam di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan yang tidak pasti, serba sulit dalam masa pandemi corona ini, mungkin ada kekecewaan, kekhawatiran. Inilah kenyataan hidup di mana orang Kristen tidak bisa lari. Tapi hanya ada satu pengharapan yang dapat kita pegang, yaitu Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mengetahui, yang mengerti, yang setia, serta memegang kendali atas segala sesuatu. Tenang roh.
Firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Evangelis Lisa Dianing Rahayu. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKT 1 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan, untuk panggilan kami boleh datang kepadamu pada hari ini. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan, untuk kami boleh merenungkan akan firman yang akan diberitakan. Berkati setiap kami ya Tuhan, dan berbicaralah Engkau kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil dari Kejadian 8 ayat yang ke-20. Kejadian 8 ayat yang ke-20 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tepat 2 bulan kita menjalani masa social distancing, termasuk juga di dalam peribadahan kita hari ini. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-8 di dalam kita menjalani ibadah online. Bapak Ibu Saudara, pada kondisi saat ini beberapa daerah sudah menjalani lockdown secara lokal, termasuk juga di Kota Malang. 3 minggu yang lalu saat saya mengantarkan liturgi ke salah satu jemaat, begitu saya sampai di pintu utama untuk masuk ke dalam kompleks perumahannya, saya sempat kaget dan saya sempat bingung karena ada tulisan jalan ini kami lockdown, kalau kangen video call dong. Gimana saya nggak bingung Bapak Ibu Saudara, karena liturgi yang kami bagikan itu adalah kepada jemaat yang tidak mempunyai handphone ataupun mereka yang tidak punya akses internet. Jadi ketika disuruh seperti itu, lalu saya diam sejenak dan tidak lama kemudian ada seorang bapak menghampiri saya, mungkin dia tahu saya sedang bingung, lalu dia tanya, mau kemana Mbak katanya. Lalu saya sebut nama jemaat yang akan saya kunjungi dan dia bilang sama saya, ada jalan yang lain, ada jalan di mana saya bisa masuk ke perumahan itu dan dia menunjukkan jalannya. Bapak Ibu Saudara, setelah saya mengikuti jalannya, saya ketemu dengan jemaat itu dan saya memberikan liturgi. Saat ini saya mau bertanya kepada setiap kita sekalian Bapak Ibu Saudara, gimana rasanya kita menjalani masa social distancing? Khususnya bagi setiap kita yang saat ini mengalami lockdown secara lokal, pembatasan untuk kita beraktivitas. Apakah kita mulai jenuh, mulai gelisah, atau kita mulai terbiasa? Jenuh karena aktivitas kita menjadi terbatas, ruang gerak kita dibatasi, dan mungkin salah satunya di dalam peribadahan kita. Bagi setiap kita yang biasanya setiap hari Selasa ikut persekutuan doa, biasanya kita bisa datang ke gereja sebelum persekutuan doa dimulai, di depan gereja, di samping gereja, kita bisa ngobrol, kita bisa menceritakan akan pengalaman kita sepanjang 1 minggu. Untuk hari Rabu, untuk komisi wanita, para ibu-ibu, biasanya kita berkumpul bersama-sama untuk bersekutu. Bahkan selesai persekutuan kita bisa menikmati akan jamuan makan sambil menikmati akan obrolan hangat kita. Setelah itu kita juga bersama-sama mengadakan latihan paduan suara, ada canda, ada tawa yang kita rasakan bersama-sama selama kita latihan. Belum lagi hari Kamis, kita ada PA, kita bisa berkunjung dari rumah satu ke rumah yang lain, menikmati indahnya akan persekutuan. Hari Jumat kita ada persekutuan kompri bagi para bapak-bapak bisa bergabung, bisa bersekutu. Hari Sabtu demikian juga dengan pemuda dan remaja ada persekutuan. Tetapi semuanya saat ini hanya bisa kita lakukan melalui handphone kita. Kita hanya bisa melihat wajah saudara-saudara seiman kita melalui layar handphone kita, atau bahkan hanya sekedar mendengar suara mereka. Bapak Ibu Saudara, apakah kondisi ini membuat kita semakin jenuh atau
kita mulai terbiasa, khususnya dalam peribadahan. Mungkin kita katakan, lebih baik begini kali ya, lebih baik seperti ini. Karena saya nggak usah repot-repot ke gereja, saya nggak usah capek-capek ke gereja. Bahkan kalau saya lagi sibuk, kalau saya lagi ada acara, kalau saya lagi ada kegiatan dan nggak sempet untuk ke gereja, saya bisa ambil handphone atau mungkin laptop kita atau mungkin di televisi, saya bisa pilih channel manapun untuk saya bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sejauh mana social distancing atau masa lockdown lokal ini mempengaruhi akan hidup kita? Terlebih lagi iman kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, masa lockdown yang saat ini kita alami, mungkin gak semuanya, tetapi ini juga pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Pernah terjadi pada zaman dahulu selama berpuluh-puluh hari. Kapan? Yaitu pada zamannya Nuh. Pada waktu itu keadaan manusia sudah sangat rusak. Bumi penuh dengan kejahatan manusia. Tetapi Nuh dikatakan oleh Alkitab, dia hidup bergaul intim dengan Tuhan. Kata bergaul di sini menunjukkan bahwa hidup Nuh yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan selain itu, Nuh juga dikatakan selalu melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Nuh selalu bergantung kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian Allah dapat menunjukkan rahasianya kepada Nuh. Dan salah satu rahasianya adalah ketika Allah ingin membuat banjir yang besar atau mencurahkan air bah untuk melenyapkan semua yang ada di atas bumi kecuali Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Dan hidup bergaul dengan Tuhan ini membuat Nuh mengerti akan kehendak Tuhan, akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika mereka harus menjalani kehidupan di dalam bahtera itu. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dalam bahtera itu. Dapatkah kita membayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa sangat terbatasnya aktivitas yang dapat mereka lakukan. Lebih terbatas daripada yang kita jalani pada saat ini. Segala aktivitas mereka berubah. Mereka tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan mereka hanya dapat melakukan semua aktivitasnya di dalam bahtera. Bersyukur kita. Walaupun kita masih dalam masa social distancing, tapi masih ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang penting, yang urgent, kita boleh diizinkan untuk keluar dan kita bisa masih melakukan hal itu. Tetapi bagaimana dengan Nuh dan juga keluarganya? Mau kemana Bapak Ibu Saudara? Tidak bisa kemana-mana karena mereka ada di dalam bahtera. Karena mereka juga tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Ini juga termasuk di dalam peribadahan mereka Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam Kejadian bagian yang awal-awal, ada salah satu hal yang paling penting di dalam peribadahan yang mereka lakukan dalam penyembahan kepada Allah, yaitu mereka harus mempersembahkan akan korban bakaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi yang seperti ini, mereka tidak lagi bisa melakukan hal ini. Bagaimana mereka dapat mempersembahkan korban bakaran ketika mereka ada di dalam bahtera? Saat Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera, saya pikir mereka tidak bisa melakukan hal ini. Mereka tidak bisa melakukan korban bakaran sebagaimana idealnya. Tetapi saya yakin Nuh tetap membangun relasi dengan Tuhan. Nuh tetap membangun komunikasinya dengan Tuhan.
Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-20 yang tadi kita baca. Nuh membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Inilah yang dilakukan Nuh ketika mereka selesai melakukan atau mereka hidup dalam bahtera itu. Ketika mereka keluar dari masa lockdown itu, Nuh dikatakan kembali membangun mezbah bagi Tuhan. Dan juga Nuh memberikan korban bakaran. Memberikan korban yang terbaik, yaitu binatang dan burung yang tidak haram. Bapak Ibu Saudara, meskipun persediaan ternak yang selama ini Nuh rawat, Nuh bawa di dalam bahtera itu sedikit, dan selama di dalam bahtera Nuh tidak bekerja, Nuh tidak bisa menghasilkan uang, tetapi dia harus tetap merawat, memenuhi akan kebutuhan keluarga dan juga ternak-ternak yang ada di dalam bahtera itu. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, Nuh tidak bersungut-sungut di dalam memberikan persembahan korban buat Tuhan. Nuh memberikan kepada Allah apa yang pantas dan layak untuk Allah terima. Dan kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-21. Allah amat berkenan kepada ibadahnya dengan dikatakan ia mencium persembahan yang harum itu. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini mungkin kita nggak bisa ibadah ideal seperti biasanya. Tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan teknologi kepada setiap kita sehingga kita masih bisa ibadah online seperti hari ini. Bersyukur karena gereja juga masih memfasilitasi bagi jemaat yang tidak bisa ibadah online dengan membagikan liturgi. Tetapi pada saat ini mungkin mulai timbul pertanyaan, dan saya mendapatkan pertanyaan ini selama 1 bulan ini dari berbagai orang yang berbeda. Yang bertanya, kalau sekarang kita bisa ibadah mandiri, kalau sekarang kita bisa ibadah online, berarti bisa dong seterusnya kita melakukan hal ini? Bisa dong kita nggak usah ke gereja untuk ibadah? Bisa dong kita lanjutkan ibadah kita yang seperti ini? Toh sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita menyembah kepada Tuhan, sama-sama kita memuliakan kepada Tuhan. Kita juga tetap bisa memberikan persembahan, ada rekening gereja, ada kotak persembahan yang disediakan oleh gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya mengajak setiap kita untuk belajar, bukan hanya sekedar belajar, tetapi mari kita meneladani Nuh yang kembali membangun mezbah setelah masa lockdown. Maka kita juga harus kembali beribadah seperti biasanya setelah pandemi ini selesai. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, kenapa kok kita harus kembali beribadah? Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Kan bisa kita lakukan, kita lanjutkan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, Allah meminta setiap kita untuk boleh tetap melakukan peribadahan kita, bukan hanya persekutuan kita dengan Allah, tetapi juga persekutuan kita dengan sesama umat percaya. Nanti setelah kebaktian ini Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 dan juga Ibrani yang ke-10. Dan hari ini saya mau mengajak setiap kita sedikit melihat dari Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 25. Firman Tuhan berkata, karena pengorbanan Kristus telah membuka tabir ruang Maha Kudus. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya jika pada saat ini kita bisa menghadap Allah secara langsung tanpa harus melalui para imam seperti yang dilakukan orang-orang pada masa PL, maka hal ini yang seharusnya membuat kita itu bersyukur.
Hal ini yang seharusnya membuat kita itu bergairah. Kita harusnya bisa menikmati, mensyukuri akan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena alasan yang diungkapkan di dalam ayat 19 sampai 21 inilah, maka di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 ada ajakan untuk setiap kita, tapi juga ada larangan yang diberikan kepada setiap kita. Ayat 22 dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Marilah, ajakan yang pertama. Ajakan yang kedua di dalam ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Dan ajakan yang ketiga di dalam ayat yang ke-24. Marilah kita saling memperhatikan untuk mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan larangannya ada di dalam ayat yang ke-25, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa larangan ini diberikan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita diminta untuk tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah kita? Maka jawabannya kembali lagi di dalam ayat yang ke-24, yaitu agar kita dapat saling memperhatikan untuk mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Melalui ibadah, melalui persekutuan, kita dapat melihat, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi akan saudara seiman kita. Dan naskah ini adalah satu kritikan terhadap penerima surat pada waktu itu yang mana mereka mulai meninggalkan akan persekutuan, mereka mulai meninggalkan akan peribadahan mereka. Mereka ingin memisahkan diri dari label atau mungkin cap kekristenan untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Mereka mungkin merasa diri sudah cukup kuat untuk memegang teguh pengharapan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin ibadah Kristen bukan bicara hubungan kita dengan Allah. Sekali lagi, Tuhan menginginkan ibadah Kristen bukan bicara soal hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama umat Allah, sesama umat tebusan. Kita bukan bicara tentang diri kita sendiri, tetapi bicara komunitas yang saling memperhatikan. Jadi melalui persekutuan umat Tuhan, kita sekalian dapat saling memperhatikan akan saudara seiman kita. Untuk apa? Untuk mendorong dan melakukan pekerjaan baik. Mungkin realita yang terjadi ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam tekanan, kita berusaha, aduh aku gak ke gereja dulu deh. Aku bangun relasiku dulu sama Tuhan. Ya, supaya ntar aku bisa lebih dapat kekuatan, aku bisa lebih dapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini yang terjadi, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan itu adalah tipu muslihat iblis untuk menjerumuskan setiap kita, untuk meninggalkan akan persekutuan kita dengan orang percaya. Dan kalau saya kutip khotbah atau tulisannya Pendeta Yakub Trihandoko, mengatakan ada dua kemungkinan yang membuat seseorang itu tidak lagi memiliki gairah, tidak lagi memiliki sukacita ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Dua kemungkinannya adalah, yang pertama, orang itu sengaja menarik diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dia tidak mau gitu ya bergabung, dia tidak mau terlibat, dan dia hanya berfokus kepada ya udah, yang penting saya ke gereja, yang penting saya ibadah, selesai itu ya udah saya pulang. Kemungkinan yang kedua adalah mungkin bentuk ibadah yang terlalu formal dan hanya berfokus kepada liturgi. Tidak ada kebersamaan di dalam ibadah dan jemaat hanya sekedar melakukan aktivitas peribadahan mereka. Tidak ada kebersamaan di dalamnya sehingga tidak ada satu ikatan yang membuat oh ya saya punya saudara seiman. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki
pandemi yang membuat kita harus ibadah online, gereja kita sudah mulai ya membangun kebiasaan yang baik di mana sebelum maupun sesudah ibadah disediakan tea time. Dan diharapkan kita dapat menggunakan kesempatan itu untuk boleh juga bersekutu dengan saudara seiman kita. Sehingga kita tidak hanya berfokus, oh yang penting saya ibadah ke gereja, selesai. Tetapi kita juga boleh bersekutu dengan saudara seiman kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan sangat jelas sudah memberikan petunjuk kepada setiap kita bahwa ibadah dalam bentuk pertemuan itu adalah kehendak Allah. Karena ibadah bukan hanya bicara hubungan vertikal tetapi juga horizontal. Berbicara hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman kita. Lalu kalau begitu apakah pertanyaan yang terakhir, kita nggak boleh dong ibadah sendiri, kita nggak boleh dong ibadah mandiri? Jawabannya boleh Bapak Ibu Saudara, dengan alasan tertentu. Misal karena kita sakit atau mungkin karena alasan yang lain, asal juga kita dapat mempertanggungjawabkan akan alasan-alasan kita di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari di masa-masa seperti ini kita tetap berharap kepada Tuhan agar Tuhan segera memulihkan akan semua keadaan ini, dan sambil hati kita juga tetap rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya nanti jika kita boleh kembali lagi beribadah di gereja, kiranya hati kita penuh dengan kerinduan untuk menikmati akan hadirat Allah dan kerinduan untuk boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan akan iman kita di dalam kita mengikut Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkaulah Allah yang selalu beserta dengan kami. Di dalam masa-masa yang saat ini mungkin sulit dan berat untuk kami jalani, tapi kami boleh terus merasakan akan kasih dan pemeliharaan-Mu. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman-Mu. Nuh yang boleh berpegang teguh kepada Tuhan. Nuh yang boleh senantiasa menjaga, membangun komunikasi dengan Engkau. Kiranya demikianlah juga Engkau menjumpai akan kehidupan setiap kami. Dan biarlah firman pada pagi hari ini memberikan satu pengharapan kepada setiap kami, bahwa Engkaulah Allah yang selalu menyertai akan langkah kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, firman hari ini juga membuat kami mengingat akan saudara-saudara seiman kami. Sekalipun pada saat ini kami tidak bisa berjumpa, tetapi biarlah kami boleh mengingat akan setiap mereka di dalam setiap doa-doa kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa di dalam syafaat kami. Kami mau berdoa untuk tim medis yang saat ini sedang berjuang untuk menangani pasien-pasien yang terpapar akan virus COVID-19. Tuhan, ada kegentaran, ada ketakutan, tetapi juga ada keberanian yang Tuhan berikan kepada setiap mereka, sehingga mereka saat ini boleh terus berjuang untuk merawat, untuk menolong akan setiap mereka. Berkati mereka ya Tuhan, beri penjagaan-Mu kepada setiap mereka. Berkati juga keluarga mereka, keluarga yang jauh daripada mereka, bahkan mungkin sudah berbulan-bulan mereka tidak berjumpa. Tuhan juga jaga dan lindungi. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, terkhusus presiden kami di dalam menangani akan pandemi ini. Tuhan, berkati di dalam pendistribusian sembako kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memperlancar, dan Tuhan juga yang boleh memberkati akan setiap aparat keamanan yang turut serta menjalankan akan pembagian ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati seluruh masyarakat, boleh diberikan kesadaran untuk boleh tetap
menjaga jarak, untuk boleh tetap menjalani masa social distancing ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memberkati akan anak-anak kami yang sampai hari ini mereka harus tetap belajar di rumah. Dan kiranya Tuhan boleh memberikan ketekunan kepada setiap mereka. Bersyukur untuk sebagian dari mereka yang boleh melewati masa ujian. Tapi kami juga boleh terus berdoa untuk mereka di dalam menyelesaikan akan setiap tugas-tugas akhir mereka ya Bapa. Berkati juga para guru yang juga harus merampungkan akan pengisian rapot dan juga penilaian-penilaian akhir. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada setiap mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GKT 1, kiranya kondisi krisis pada saat ini tidak membuat iman jemaat-Mu krisis ya Tuhan, tetapi kami boleh semakin bertumbuh, semakin kami boleh mengenal Engkau di dalam setiap hal, peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kami alami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Evangelis Lisa. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang tertulis di layar atau dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja atau diserahkan saat ibadah aktif kembali. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita akhiri ibadah hari ini dengan mengembalikan segala hormat kepada Allah Tritunggal.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.